Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 29 Juli 2020, dalam kebaktian rumah tangga yang masih kita lakukan secara online, kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136. Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136. Dan baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami hingga saat ini. Dan di kesempatan yang baik di malam ini, kami menyediakan diri kami untuk menjadi tempat bagi taburan firman Tuhan. Bahkan biarlah kesempatan yang baik ini pun dapat kami maksimalkan untuk kami belajar dari firman Tuhan dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Malam ini biarlah kami belajar untuk semakin mencintai firman Tuhan, bahkan juga memperkenalkannya bagi banyak orang. Tolong kuatkan kami dengan hikmat dan kuasa Roh yang kudus, agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136. Demikian. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakkan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini dalam kebaktian rumah tangga, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan telah mengangkat tema untuk kita bahas, kita diskusikan bersama-sama, kita hayati bersama-sama, yaitu tema mencintai firman Tuhan dan memberitakan kebenarannya. Nah, tentang tema ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya hendak memulainya dengan Mazmur 119 itu sendiri. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Mazmur 119 ini ditulis berdasarkan alfabetik orang Ibrani. Jadi dari alfa itu alfabetiknya Yunani. Ibrani ini mulai dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya. Nah, 8 ayat yang tadi kita baca, yaitu ayat 129 sampai 136, itu adalah ayat-ayat yang diawali dengan menggunakan huruf Qaf.
bentuk hurufnya seperti apa ya? Ya Qaf lah, saya sebut begitu saja. Dan dari Mazmur 119 ini, dari ayat 1 sampai dengan selesai semuanya, itu per 8 ayat selalu diawali satu huruf. Artinya ayat 1 sampai dengan ayat 8 itu diawali dengan huruf alef. Huruf bet itu akan berawal dari ayat yang ke-9 dan seterusnya per 8 ayat. Nah, 8 ayat yang kita baca tadi, tiap-tiap ayat itu diawali dengan huruf Qaf. Ini menarik. Jadi nampaknya pemazmur di dalam nyanyian ini hendak mengajar, sekaligus juga hendak memperkenalkan firman Tuhan dengan menggunakan metode abjad ini. Nah, apa yang menarik dari proses ini, dari proses pengenalan firman Tuhan berdasarkan abjad? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, Mazmur 119 ini umumnya diperkenalkan sejak dini. Artinya, sejak awal seorang anak gitu ya, di usia 12 tahun kurang lebih, saat ia masuk di dalam kelas pendidikan formal yang disebut sebagai bar mitzvah atau bas mitzvah, dia sekaligus belajar dua hal, alfabetik Ibrani, dan juga mengenal firman Tuhan. Jadi biasanya ini diperkenalkan di kalangan anak-anak sekolah formal di usia 12 tahunan. Disebutlah sebagai anak Taurat begitu. Nah, ini dengan demikian sebagai sebuah metode yang biasa dipakai oleh orang-orang Israel untuk mengajarkan anak-anaknya mencintai firman Tuhan. Dan memang dari ayat 1 dari pasal 119 ini sampai dengan ayat yang terakhir yaitu ayat 176, semuanya berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ini sangat kental. Nuansa yang dibangun adalah nuansa memperkenalkan firman Tuhan, dan itu sudah diperkenal sejak usia dini. Belajar alfabetik, belajar firman Tuhan. Nah, karena sudah melalui proses pembiasaan sejak dini, sejak masih sangat belia, maka wajar orang-orang Yahudi itu memang terbiasa untuk menghafal, terbiasa untuk mengingat, terbiasa untuk mengenal firman Tuhan, terbiasa untuk mengenal Taurat Tuhan, ajaran Tuhan. Mereka sudah terbiasa, mereka sudah dibentuk polanya sedemikian rupa. Dan itu menjadi karakter mereka, karakter orang-orang Yahudi. Walaupun pada prakteknya, dalam pengalaman sejarah mereka harus kita akui pula, mereka pun mengakuinya, bahwa ternyata menghafal itu tidak identik juga dengan praktek maupun laku sosial, laku atau praktek sosial yang juga sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi minimal mereka sudah mengawalinya dengan mengenal firman Tuhan. Malam ini kita hendak belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang diperkenalkan ini. Mereka belajar untuk mencintai firman Tuhan. Mereka belajar untuk mengingat bahwa kehidupan yang dijalaninya memang tidak pernah luput dari firman Tuhan, dari petuah-petuah Tuhan, dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan, dari perintah-perintah yang disampaikannya untuk membimbing mereka dalam kebenaran, dalam kehidupan yang baik. Mereka terbiasa dengan seperti itu. Dan karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak, mereka dengan demikian berusaha saling mengingatkan satu dengan yang lain ketika ada yang mencoba, ada yang melanggar, ada yang menyimpang kehidupannya. Mereka menjadi penjaga satu dengan yang lain. Dan patokan dasarnya adalah firman Tuhan lagi. Balik-balik ke situ lagi. Bahkan kalau kita memperhatikan detail dari ayat demi ayat, contoh kita mulai dari 130-nya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Ketika firman ini mampu dipahami secara baik, maka firman ini betul-betul menjadi terang. Makanya mungkin Bapak Ibu, saudara dan juga anak-anak ingat ada sebuah lagu, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagu ini mengingatkan bahwa memang firman Tuhan ketika mampu dimaknai secara baik dengan tuntunan hikmat dari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, maka firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan kehidupan kita. Sayangnya, sekali lagi, dalam prakteknya seringkali ada ketegangan antara mau mengikuti firman Tuhan yang membawa pada kebenaran, bawa pada terang, dengan keinginan manusia sendiri, keinginan daging manusia, keinginan-keinginan yang dianggap membawa kenikmatan sesaat. Maka ketegangan-ketegangan ini kadang-kadang membuat seseorang itu jadi bimbang. Ikut firman Tuhan kah? Atau ikut keinginanku sendiri kah? Ujung-ujungnya ketika ikut keinginanku sendiri, ketika sudah terjerembab, mulailah bilang, Tuhan kemana sih? Kok Tuhan tidak nuntun aku? Kok Tuhan tidak berada denganku? Kok Tuhan tidak berada di pihakku? Padahal salah siapa? Salah sendiri, karena tidak mengikuti firman Tuhan. Ketika kita mencoba berjalan di dalam terang firman Tuhan, maka seperti yang disampaikan di 130, firman Tuhan itu menjadi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bahkan saking mengagumi firman Tuhan yang seperti ini, diungkapkan di Mazmur 103 di ayat yang ke-131, mulutnya itu dinganggakan seperti itu. Terheran-heran, ia belajar untuk semakin menekuni firman Tuhan dengan keyakinan bahwa firman Tuhan ini akan menuntunnya pada kehidupan. Dan sesudah itu apa? Sesudah mencintai firman Tuhan, sesudah menghayati firman Tuhan, apa yang dilakukan? Karena ia begitu menjiwainya, ia menemukan diri, oh iya benar Tuhan, ketika aku jalan dalam terang firman Tuhan, hidupku selamat, hidupku tentram. Masa ia dengan kondisi seperti itu, dengan penghayatan seperti itu, ia mau menikmati diri sendiri? Tidak. Otomatis dia menjadi saksi. Saksi atas apa? Saksi atas kebenaran firman Tuhan, lewat sikap, lewat perilakunya. Dari situ ketika ada orang-orang bertanya-tanya, ketika orang memberikan reaksi, memberikan respon terhadapnya, oh ya kok hidupnya baik-baik saja ya, walaupun kok kayaknya menderita, tapi kayaknya damai-damai saja, kenapa ya? Mulailah dia tanya, apa kira-kira jawabannya? Simpel biasanya jawabannya, ini semua karena pertolongan Tuhan, ini semua karena firman Tuhan yang menuntun. Itu menjadi kesaksian Bapak Ibu saudara Tuhan. Maka mulailah kita belajar bersama-sama dari tradisi dan kebiasaan untuk mencintai firman Tuhan. Perkenalkanlah ini sejak sedini mungkin. Itu sebabnya ingat baik-baik supaya orang tua yang sudah punya anak-anak bawa di sekolah minggu, supaya apa? Anak-anaknya mencintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Latih diri mereka dengan firman Tuhan, latih diri mereka dengan kebiasaan-kebiasaan dan pembiasaan untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, maka itu akan menjadi karakter dirinya. Dan ketika ia menjalaninya, ketika mereka menjalaninya dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu sudah otomatis menjadi kesaksian bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Kesaksian bahwa hidupnya berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Mungkin kita merasa, aduh Pak Pendeta, hidupku ini udah jelek banget, hidupku ini udah buruk banget. Saya cuma mengatakan, tidak ada kata terlambat. Selama kita masih hidup, ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ada kesempatan untuk mencintai firman Tuhan. Ada kesempatan untuk kita menjadi saksi atas kebenaran firman Tuhan. Nyatakan itu. Dan biarlah dalam hidup yang singkat, dalam hidup yang pendek, kalau kita merasa, aduh hidupku sudah berpuluh-puluh tahun sudah aku sia-siakan. Mungkin kalau sekarang usia kita udah 60 tahun, 50 tahun, atau mungkin 70 tahun, tetap tidak ada kata terlambat. Manfaatkan waktu. Kapan kita akan berakhir, kita telah menjadi saksi. Kapan kita akan hidup kita sudah tuntas, kita sudah menjadi saksi. Di waktu-waktu yang tersisa ini, Bapak Ibu, saudara hidup dua anak-anak, mari kita manfaatkan. Cintai firman Tuhan. Hayati, jadikan itu menjadi karakter diri, gaya hidup kita.
Dan itu akan otomatis menjadi kesaksian firman Tuhan. Akan otomatis kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita setelah bergerak untuk mencintai firman Tuhan, ketika hati kita sudah kita arahkan untuk melekat pada firman Tuhan, ketika panggilan Roh Kudus kita sambut untuk mencintai firman Tuhan, pada saat itulah kita mengalami perubahan hidup dan sekaligus otomatis kita menjadi saksi Kristus. Maka malam hari ini, mari kita hayati bersama-sama kehidupan ini. Bawa diri kita, arahkan diri kita pada firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Dorong diri kita untuk mencintai dan menyayangi, bahkan rindu terus-menerus pada firman Tuhan. Dan ketika kita menghayatinya, jadikan diri kita sebagai saksi Kristus, saksi firman-firman Tuhan, saksi kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.